Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas Biologi SMA. Kali ini kita akan belajar materi Biologi kelas 12, yaitu bab substansi genetik. Namun ini video yang kedua ya. Yang pertama, kemarin kita telah belajar tentang kromosom, gen, dan DNA. Dan di part kedua ini kita akan belajar substansi genetik, yaitu tentang replikasi DNA. Kita mulai saja materi replikasi DNA. DNA adalah deoksiribosonukleat asid atau dikenal juga dengan istilah asam deoksiribosonukleat, disingkat ADN. Kalau DNA itu Inggrisnya, di Indonesia kan biasanya namanya ADN, dan ini adalah tempat untuk menyimpan informasi genetik. DNA merupakan makromolekul yang tersusun atas polinukleotida. Poli dari kata polimer, nukleotida berarti makromolekulnya ini tersusun atas nukleotida-nukleotida yang dalam jumlah yang cukup banyak atau poli ya, tadi banyak. Dan polinukleotida ini membentuk struktur yang namanya helix ganda yang terpilin ke kanan. Jadi mirip seperti tangga yang terpilin, terpelintir ke kanan. Jadi bentuknya seperti ini. Inilah yang dikenal dengan istilah DNA. Setiap nukleotida itu terdiri dari 3 gugus molekul. Yang pertama adalah gula 5 karbon atau gula deoksiribosa. Kenapa namanya gula 5 karbon? Karena C-nya itu ada 5. Ini kalau kita lihat strukturnya seperti ini. Nah, C pertama tuh yang ini biasanya di sebelah kanan sebelah sini ya. Kemudian C kedua yang di bawah, kemudian ini C nomor 3, dan ini adalah C nomor 4. Yang 5-nya bukan yang ini ya, tapi dia naik ke atas. Nah, ini yang C5-nya. Jadi, gula 5 karbon atau gula deoksiribosa atau gula pentosa itu dia gugusnya seperti ini dan ada 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5-nya di atas. Kemudian kenapa namanya deoksiribosa? Deoksi berarti dia kehilangan oksigen, satu senyawa atau unsur oksigen, yaitu di sini yang hilang nih, di nomor 2. Nah, makanya kemudian kalau yang nggak hilang itu namanya bukan deoksiribosa, deoksinya hilang, jadi tinggal ribosa. Nah, seperti ini OH, ini kan O-nya oksigennya ada, jadi dia lengkapnya seperti ini. Kalau dia kehilangan, jadi namanya deoksiribosa. Nah, ini adalah ribosa. Kalau kalian ingat istilah DNA dan RNA waktu kelas 9, waktu di SMP, DNA itu deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Nah, ini dia yang terkenal dengan ribosa. Jadi, dia strukturnya berbeda antara DNA dengan RNA. Salah satunya adalah kalau RNA itu ribosa, kalau DNA itu deoksiribosa, kehilangan unsur oksigen. Selanjutnya, gugus berikutnya adalah gugus fosfat. Gugus fosfat itu seperti ini ya, gugus fosfat. Kemudian ada gugus basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini itu terdapat 2 golongan basa nitrogen, yaitu purin yang ini dan pirimidin. Pirimidin yang ini. Purinnya itu adalah adenin dengan guanin, sedangkan pirimidinnya adalah sitosin dengan timin. Apa beda kelompok purin dengan pirimidin? Kalau kelompok purin, kalau kita amati, dia itu strukturnya terdiri atas 2 cincin. Ini cincin pertama, ini cincin kedua. Begitu pula dengan guanin, ini cincin pertama, ini cincin kedua. Sedangkan pirimidin itu hanya terdiri atas satu cincin, yaitu timin. Ini juga sitosin, itu hanya terdiri atas 1 cincin. Nah, kemudian 3 gugus molekul ini, yaitu gula 5 karbon, gugus fosfat, dan basa nitrogen, itu kemudian membentuk untayan nukleotida. Jadi, satu nukleotida itu tersusun atas 3 ini yang kemudian terangkai. Terangkainya seperti apa? Terangkainya itu adalah pertama, gugus asam fosfat. Fosfatnya, itu dia akan terikat pada atom karbon C, nomor 5 dari gula pentosa. Nah, jadi ini kalau gula pentosa ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, maka fosfatnya itu akan menempel di sini, di nomor 5. Nah, ini kalau ini gulanya pentosa, ini dia. Nempelnya di nomor 5, jadi kan kayak antena gitu satu ya. Nah, ini dia nih, ini di nomor 5. Serta atom karbon C di nomor 3 dari gula yang lain. Jadi, kalau misalnya contoh nih ya, yang ini ya. Ini gula pentosa, ini nomor 5-nya. Dan ini dia berikatan dengan gugus fosfat. Maka kemudian gugus fosfat ini akan menghubungkan dengan gula pentosa yang lain. Itu di nomor 3, yang ini nih. Nah, jadi kan ini 1, 2, 3, nah ini dia di sini.
Itulah yang dimaksud dengan gugus asam fosfat itu terikat pada atom C nomor 5 dari gula pentosa serta atom karbon C nomor 3 dari gula lain, dari gula pentosa lainnya. Seperti itu. Dan kemudian gula pentosa ini di nomor 5-nya dia akan berikatan dengan fosfat lagi. Kemudian fosfat ini akan berikatan dengan gula pentosa di nomor 3 dan seterusnya terangkai seperti ini, membentuk struktur seperti ini. Kemudian struktur untaian nukleotida itu tidak hanya menghubungkan antara asam fosfat itu dengan gugus karbon, tapi juga ada gugus basa nitrogen. Nah, gugus basa nitrogen ini itu terikat pada atom C nomor 1 dari gula pentosa. Jadi kalau nih gula pentosa nih nomor satunya berarti yang sebelah sini ya. Nah, ini dia nih. Nah, berarti di sini dia akan berikatan dengan gugus basa nitrogen. Nah, ini basa nitrogennya. Ini begitu pula nih, ini kan nomor satu, ini basa nitrogennya. Ini nomor satu basa nitrogennya. Jadi basa nitrogen berikatan dengan nomor satu, sedangkan gugus fosfat itu akan berikatan dengan nomor 5, sedangkan di ujung lainnya itu dia akan berikatan dengan nomor 3 untuk fosfatnya sendiri. Jadi satu nukleotida itu tersusun atas gula pentosa, kemudian gugus fosfat dan basa nitrogen. Itu basa nitrogennya saling berpasangan dan kemudian diikat oleh ikatan hidrogen, di mana pasangannya kalau sitosin dengan guanin, sedangkan timin dengan adenin. Seperti itu pasangan-pasangannya. Kemarin kita udah belajar di video pertama. Nah, karena kemudian di sininya haruslah basa nitrogen, maka nggak mungkin di sini basa nitrogennya berikatan dengan nomor 4. Dia harus nomor 1. Karena berikatan dengan nomor 1, maka posisi gula pentosa yang ada di seberangnya itu posisinya tidak seperti ini, tapi melainkan harus seperti ini, terbalik seperti ini. Sehingga kemudian nanti yang nomor 1, C nomor 1 gula pentosa yang ini, itu nanti akan berikatan dengan basa nitrogen seperti ini, dan basa nitrogennya akan berpasangan dengan nukleotida yang di seberangnya membentuk ikatan yang namanya ikatan hidrogen. Nah, kemudian di ujung ini, berarti ini gugus fosfatnya di sini. Seperti itu. Maka kemudian kalau kita lihat bentuknya jadi seperti ini ya. Ini gula pentosa, kemudian berikatan dengan fosfat, kemudian di nomor 5, kemudian berikatan dengan gula pentosa lain di nomor 3, kemudian nanti nomor 5-nya akan berikatan dengan fosfat, kemudian fosfatnya akan berikatan dengan gula pentosa di nomor 3 yang lainnya, kemudian nanti di nomor 5-nya akan ada fosfat dan seterusnya. Nah, kemudian di sininya nanti ada masing-masing ada basa nitrogen, basa nitrogen, basa nitrogen. Dan di seberangnya itu juga demikian, tapi posisinya harus terbalik seperti ini. Sehingga nanti di sini ada basa nitrogen, di sini ada fosfat. Dan basa nitrogen yang gula pentosa yang di sini dengan di sini ini akan berpasangan dan saling berikatan. Dan membentuk ikatannya namanya lah ikatan hidrogen ya. Jadi ini ikatan hidrogen. Jadi ikatan antara satu basa nitrogen dengan basa nitrogen yang lain diikat oleh ikatan hidrogen. Kemudian di sini juga sama, kemudian nanti ini akan membentuk ikatan hidrogen lagi. Kemudian di sini ada fosfat, kemudian ada gula pentosa, kemudian di nomor satunya ada basa nitrogen satu dengan yang sebelahnya ini saling berpasangan dan berikatan melalui ikatan hidrogen. Ya, jadi ikatan-ikatan yang ada di dalam DNA itu ada 3, yaitu antara gugus gula deoksiribosa dengan basa nitrogen itu namanya ikatan glikosida, sedangkan antara basa nitrogen satu dengan basa nitrogen lain itu diikat oleh ikatan hidrogen, sedangkan antara gula deoksiribosa dengan gugus fosfat itu ikatannya adalah ikatan fosfodiester. Seperti itu. Dan jangan lupa juga kemarin kita udah belajar ya, tadi adenin itu pasangannya dengan timin, sedangkan guanin itu pasangannya dengan sitosin. Sehingga kemudian kalau kalian menemukan sebuah rantai DNA seperti ini, di mana ada TCCA, ini merupakan singkatan dari basa nitrogen yang ini. Namanya hanya diambil dari kalimat depannya. Adenin itu dilambangkan dengan A, timin itu dengan T, sedangkan guanin dengan G, sitosin itu dengan C. Nah, beberapa kemudian diterbahkan di Indonesia. C itu jadi S ya. Jadi jangan bingung kalau ketemu S itu apa? Sitosin gitu. Hanya dia diterjemahkan ke Indonesia. Jadi S. Tapi kadang-kadang ada juga tetap pakai C ya dari kata citosin. Nah, kalau misalnya ada rantai seperti ini nih, ini adalah yang tadi nih basa nitrogennya. Nah, ini
berarti timin, sitosin, adenin, sitosin, timin, guanin. Nah, biasanya kalian diminta tolong untuk kemudian menentukan pasangan rantai yang di sebelahnya. Maka kalau di sini ada timin, maka di sini pasti adalah adenin. Kalau sitosin, berarti guanin. Kalau sini sitosin, guanin. Kalau adenin, berarti timin. Kalau di sini berarti G, A, C, G, G, T, A, dan seterusnya. Ya, beberapa buku ngebahas tentang nukleotida dan nukleosida. Kalau nukleotida itu kan DNA ya, penyusun DNA, nukleotida. Nah, nukleotida itu tersusun atas tiga gugus, yaitu gugus fosfat, kemudian pentosa, kemudian gugus basa nitrogen. Nah, kalau nukleosida itu hanya terdiri atas dua gugus, yaitu pentosa, gula pentosa, dan gugus basa nitrogen. Dia tidak memiliki gugus fosfat. Itu beda antara nukleotida dengan nukleosida. Ya, sekarang kita belajar tentang ujung 5 aksen dan 3 aksen. Tadi beberapa kali kita ngelihat ada tulisan 5 aksen, 3 aksen, 5 aksen, 3 aksen, 3 aksen, 5 aksen, seperti itu ya. Di ujung-ujung dari rantai DNA. Apa sih maksudnya? Kenapa ada istilah ujung 5 aksen, ujung 3 aksen? Iya, kalau tadi kita sudah belajar bahwa ini adalah gula pentosa dan ini adalah gugus fosfat dan ini adalah gugus basa nitrogen. Maka kemudian ya satu nukleotida itu kan yang ini ya, fosfat kemudian berikatan dengan nomor 5, kemudian di sini adalah gugus nitrogennya. Nah, ini satu nukleotida. Nah, fosfat ini adalah punyanya dia nih, punya yang ini. Karena kan kita ingat bahwa tadi satu nukleotida itu gula pentosanya berikatan dengan nomor 5. Berarti ini adalah punyanya dia nih. Jadi ini satu nukleotida. Ini satu nukleotida. Yang ini satu nukleotida. Nah, kalau yang di sebelahnya, satu nukleotidanya itu hati-hati ya, di sini kalau ada fosfat ini bukan punya dia. Ingat, fosfat yang punya satu nukleotida itu adalah yang berikatan dengan nomor 5. Jadi satu nukleotidanya tuh yang ini kalau yang sebelahnya. Nah, ini 1, kemudian ini 2, ini 3. Jadi kebalikan dari ini. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, karena di sini adalah ujungnya adalah fosfat di mana dia berikatan dengan C nomor 5, maka ini dikenal dengan istilah ujung 5 aksen. Sedangkan yang di bawahnya ini kan 1, 1. Di bawahnya itu pasti nggak ada fosfat gitu. Harusnya nggak ada fosfat. Nah, karena di bawahnya ini adalah 3 aksen yang kosong tanpa fosfat karena satu nukleotida kan segini ya. Maka ini dikenal dengan istilah ujung 3 aksen. Jadi kalau ini ujung 3 aksen, ujung satunya lagi itu pasti yang 5 aksen. Sedangkan yang sebelah sini ini kebalikannya. Di sininya pasti ujung 3 aksen, sedangkan yang di bawahnya itu pasti 5 aksen. Jadi kebalikan dari ini. Maka kemudian kalau kita lihat lagi seperti ini, berarti ini adalah ujung 5 aksen, yang ini adalah ujung 3 aksen. Sedangkan ini adalah ujung 3 aksen, yang ini ujung 5 aksen. Nah, jadi kalau dalam bentuk untaian, kalau tadi kan lurus ya tangganya tidak dipilin. Nah, kalau dipilin, ini pasti sebelahan seperti ini. Ini pasti kalau salah satu, kalau ini 5 aksen, maka di sini pasti 3 aksen. Kalau di sini kemudian 3 aksen, pasti di sini 5 aksen. Nah, kemudian yang di bawahnya gimana? Yang di bawahnya nggak lurus gini ya. Kalian harus ngurutin. Kalau ini 3 aksen, maka yang bawahnya pasti 5 aksen. Kalian tinggal lurusin aja gini nih. Nah, ini pasti 5 aksen di sininya. Nah, begitu pula ini. Kalau ini 5 aksen, maka di ujung sananya itu harus 3 aksen. Nah, seperti itu. Maka kemudian kita kenal dengan ujung 3 aksen dengan ujung 5 aksen. Kalau kita lurusin, karena biasanya kan ulangan kan bentuk soal itu kan dia tidak bentuk melintir seperti ini, rata-rata lurus. Nah, jadi kalau di sini ada 3 aksen, pasti di sini 5 aksen. Kalau atasnya 5 aksen, sininya pasti 3 aksen. Seperti itu. Oke, kita bahas sekarang replikasi DNA. Ya, pada saat sel akan melakukan pembelahan diri dari satu sel menjadi 2 sel yang sama, maka materi genetik yang ada di dalam sel induknya ini harus dikopi dulu, supaya nanti akan dihasilkan 2 materi genetik yang sama, sehingga nanti pada saat terjadi pembelahan sel, itu akan dihasilkan 2 sel dengan materi genetik yang identik. Nah, peristiwa pengkopian materi genetik tadi itu dikenal dengan istilah replikasi DNA. Dari kata replikasi, replika berarti membuat tiruannya.
yaitu peristiwa di mana pembentukan atau pembuatan atau sintesis DNA. Ya, ini tahapan-tahapan pembelahan sel. Kalian gak usah terlalu fokus di sini ya, karena nanti bab berikutnya kalian akan belajar tentang pembelahan sel. Nah, proses replikasi DNA itu terjadi pada tahap profase. Jadi, di tahap profase ini, materi genetik masih dalam bentuk benang-benang kromatin. Nah, nanti benang-benang kromatin ini yang berupa dalam bentuk DNA, itu nanti akan dikopi. Sehingga terbentuklah dua kromatin yang sama. Nah, nanti habis profase masuk tahap metafase, kita kemarin sudah belajar bahwa tahap metafase inilah kemudian benang-benang kromatin akan dipadatkan, di packaging membentuk struktur yang dinamakan dengan istilah kromosom. Nah, nanti kromosom akan ditarik oleh benang spindle ke kutub yang berlawanan masing-masing, kemudian nanti terbentuk sekat di antaranya, maka kemudian kromosom akan berubah lagi menjadi benang-benang kromatin lagi, sehingga dihasilkan dua sel dengan benang-benang kromatin yang sama dengan materi genetik yang sama. Ya, selanjutnya kita bahas tentang model-model replikasi DNA. Ada 3 model untuk replikasi DNA. Yang pertama adalah semi-konservatif. Nah, untuk semi-konservatif ini DNA induknya atau DNA awal itu nanti dia akan terbagi menjadi 2 untaian ya. Ini untaian yang pertama dan ini untaian kedua. Kalau digabung nanti jadinya seperti ini. Nah, nanti masing-masing dari untaian ini akan membentuk untaian baru. Kalau yang ini dia akan bentuknya seperti ini, sedangkan yang ini kebalikannya ya, bentuknya seperti ini. Jadi nanti bentuk akhirnya seperti ini yang warna biru. Jadi warna biru ini yang baru, sedangkan yang warna pink ini yang dia yang lama, yang lama. Jadi nanti hasil dari replikasi DNA semi konservatif itu akan dihasilkan DNA di mana untaian yang satu adalah untaian yang lama, sedangkan yang satunya lagi itu adalah yang baru. Begitu pula dengan yang sebelahnya. Next berikutnya adalah model replikasi konservatif. Nah, untuk model replikasi konservatif, itu parentalnya itu tidak terpisah, melainkan dia langsung akan membentuk dua seperti ini mirip persis. Jadi akan hasil akhirnya akan dihasilkan dua DNA, di mana DNA yang satu itu dua-dua untaiannya baru, sedangkan yang satunya lagi dua-duanya lama. Beda dengan yang semi konservatif di mana yang satu untaian baru, satu untaian lama. Satu untaian baru, satu untaian lama. Berikutnya model replikasi DNA yang dinamakan dispersif. Nah, untuk model dispersif, parentalnya ini dia akan memisah, tapi memisahnya beda dengan yang semi konservatif ya. Dia per untaian. Kalau yang dispersif itu dia terpisahnya seperti ini ya, cross section gitu, sehingga ntar bagian atas ini didapatkan oleh satu untaian, sedangkan di bawahnya kosong. Yang kosong ini ternyata didapatkan oleh yang sebelahnya lagi, yang ini. Kemudian yang ini dapat dari sini, kemudian sebelah sini dapat yang ini, kemudian ini dapat yang ini, kemudian yang ini dapat yang ini. Jadi seperti itu untuk model replikasi DNA yang dispersif. Nah, nanti hasil akhirnya masing-masing tiap potongan ini akan menyempurnakan pilinannya, membentuk DNA yang utuh seperti ini. Jadi yang tadinya seperti ini, kemudian masing-masing akan membentuk yang baru. Jadi satu DNA itu akan mix antara baru dengan lama, jadi berhubungan jadi satu seperti ini. Ya, dari 3 model ini apakah tiga-tiganya berlaku? Tidak. Ternyata yang berlaku hanya satu yang sampai saat ini yang benar, yang tepat. Model replikasi yang benar dan sesuai dengan fakta di lapangan adalah model yang semi konservatif ini. Jadi nanti rantai DNA ini untaiannya nanti masing-masing terpisah dan tiap pisahannya itu akan membentuk untaian yang baru pasangannya. Jadi DNA yang baru hasil replikasi mengandung satu untai rantai DNA dari yang lama, sedangkan satunya lagi dari yang baru. Ya, ini adalah model replikasi DNA, animasinya diperhatikan dulu baik-baik ya, karena nanti dari sini kalian akan paham tentang bagaimana teknis sesungguhnya untuk replikasi DNA. Ya, ini replikasi DNA melibatkan berbagai macam jenis protein ya, dan enzim. Ini ada protein single strand binding protein, kemudian ada helikase yang akan membuka, ada primase yang akan kemudian sebagai inisiasi untuk
terbentuknya rantai yang baru. Nah, seperti itu. Ya, ini prosesnya seperti ini. Jadi ada yang jalannya terus, udah ada yang ke arah sini. Nanti saya jelaskan kenapa modelnya seperti ini ya. Yang penting kalian tahu bahwa ada yang lurus, kemudian ada yang terpatah-patah, ada yang sini, kemudian diisi lagi seperti itu ya. Itu replikasi. Ya, sekarang kita spesifik lebih membahas tentang replikasi pada DNA. Replikasi pada DNA itu dibagi menjadi 3 tahap. Pertama adalah tahap inisiasi, yang kedua adalah tahap elongasi, yang ketiga atau yang terakhir adalah tahap terminasi. Kita mulai dari inisiasi terlebih dahulu. Inisiasi ini ada beberapa istilah yang harus kalian hafalkan terlebih dahulu ya, supaya nanti pada saat saya lihatkan video atau animasinya itu akan jauh lebih mudah. Yang harus kalian hafalkan adalah di inisiasi ada istilah origin of replication. Kemudian kalian harus hafal enzim topoisomerase. Kalau ada seperti ini berarti enzim ya, jangan bingung. Kemudian ada enzim helikase, kemudian terakhir yaitu protein pengikat rantai tunggal. Di beberapa buku disingkat jadi SSB atau single strand binding protein. Oke, kita mulai dulu di origin of replication. Origin of replication itu adalah area spesifik tempat awal terjadinya replikasi. Jadi pada saat kemudian DNA ini mau direplikasi, itu akan ada area spesifiknya tempat di mana replikasi akan dimulai. Nah, seperti ini. DNA replication begins at a specific point in the DNA molecule called the origin of replication site. Nah, ini dia origin of replication site. Nah, beberapa buku itu tidak memasukkan topoisomerase, tapi beberapa buku lainnya itu ada yang menyebutkan topoisomerase. Topoisomerase ini nanti dia akan berikatan dengan origin of replication site, di mana kemudian fungsinya adalah untuk sedikit merenggangkan pilinan dari DNA ini, sehingga nanti enzim helikase itu mampu untuk berikatan tepat di origin of replication site ini. Initially, the enzyme helicase unwinds and separates a portion of the DNA molecule, after which single-strand binding proteins react with and stabilize the separated single-stranded sections of the DNA molecule. Ya, jadi enzim helikase ini nanti dia fungsinya adalah untuk membuka pilinan DNA ya. Jadi pilinannya jadi terbuka seperti ini. Nah, supaya mencegah pilinan ini kembali terpilin lagi, maka kemudian ada protein pengikat rantai tunggal atau SSB tadi yang udah saya jelaskan ya, single strand binding protein. Itu dia akan berikatan dengan untayan DNA yang ada atau yang telah terbuka tadi. Fungsinya tadi supaya tidak kembali terpilin ya. Nah, karena bentuknya seperti ini, seperti garpu, maka ini dikenal dengan istilah garpu replikasi. Ya, pada elongasi ada beberapa enzim yang harus kalian hafalkan. Yang pertama adalah enzim primase, yang nanti dia akan membentuk RNA primer. Kemudian ada enzim DNA polimerase, yang dia berfungsinya nanti untuk membentuk rantai yang baru. Kita mulai saja, kita lihat animasinya. Ya, ini adalah enzim primase yang kemudian menempel di origin of replication. Kemudian dia membentuk RNA primer seperti ini ya. Nah, kemudian setelah RNA primer terbentuk, maka kemudian ini adalah DNA polimerase. Dan dia nanti akan mengenali adanya RNA primer yang menandakan atau menginisiasi supaya DNA polimerase, dari kata poli banyak ya, merase itu membentuk ya, membentuk DNA yang baru. Nah, titik awalnya itu adalah adanya RNA primer tadi. Jadi begitu ada RNA primer, kemudian terindikasi oleh DNA polimerase, maka kemudian dibuatlah rantai yang telah terpisah ini tadi, masing-masing akan dibuat ini, dibuat kemari. Ini juga demikian begitu ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini modelnya. Ya, ini DNA polimerase yang kemudian membentuk rantai baru. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, arah pembentukan untayan rantai baru itu adalah dari 5 aksen ke 3 aksen. Maksudnya seperti apa? Seperti ini contoh yang tadi ya. Kalau yang biru ini merah, ini rantai yang biru, ini rantai yang merah. Di rantai yang biru ujungnya, ini anggaplah dia 3 aksen. Maka di ujung sananya pasti 5 aksen kan. Yang merah kebalikannya. Kalau di sini 3 aksen, maka yang merah pasti 5 aksen, di ujungnya 3 aksen. Kita ambil yang biru dulu. Kalau yang biru 3 aksen di sini, ini 3 aksen, di ujung sonanya 5 aksen.
Maka nanti yang terbarunya itu kan pasti lawannya dari 3 aksen kan. Berarti di sini adalah nanti 5 aksen dan di ujung soundnya 3 aksen. Jadi yang baru itu sama dengan yang lama tapi yang merahnya ya, bukan yang biru. Nah, nanti pada saat kemudian DNA polimerase ini akan membentuk rantai baru, maka dia akan berjalannya dari 5 aksen ke 3 aksen. Dan kita lihat di sini kan tadi udah kita bilang yang baru ini akan 5 aksennya di sini, 3 aksennya di ujung sana. Maka nanti begitu dia nempel DNA polimerase, maka dia akan langsung membuat rantai baru tanpa ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena seperti kita ketahui bahwa arah pembentukan untai rantai baru itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Gitu. Nah, ini contoh lagi nih ya, contoh lagi. Misalnya ada 2 rantai. Ini rantai yang 3 aksen, 5 aksen, yang ini 5 aksen, 3 aksen. Nah, nanti DNA helikasenya, enzim helikasenya itu akan memutar ngebukanya ke arah sana ya. Jadi sama kayak film tadi, animasi tadi, ngebukanya ke sana, sehingga ini nanti kebuka. Nah, ini anggaplah yang terbuka ya. Ini yang 3 aksen, 5 aksen, yang ini 5 aksen, 3 aksen. Ini udah kebuka dari sini, kemudian terbuka jadi seperti ini. Maka dalam hal ini, rantai baru yang terbentuk itu dari 5 aksen ke 3 aksen itu tanpa ada masalah, atau dikenal juga dengan istilah lancar gitu, atau can continue, nggak terputus-putus. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi terbentuk terus sampai di ujung dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, karena nggak ada masalah lancar continue, maka ini dikenal dengan istilah leading strand. Berbeda halnya dengan rantai yang di bawahnya, di mana dia 5 aksen, kemudian ke arah sana yang 3 aksen. Ini kan dia nanti akan membentuknya 3 aksen nih kan, 3 aksen ke 5 aksen. Nggak bisa kan, yang bisa kan bolehnya hanya 5 aksen ke 3 aksen. Jadi dia nggak bisa nih, yang atas dibentuk ke sono, ini ke sono juga nggak bisa. Kenapa? Karena berarti dia bentuknya dari 3 aksen ke 5 aksen, nggak bisa gitu. Nah, untuk supaya bisa, maka dia membentuknya beda dengan yang ini nih, 5 aksen ke 3 aksen. Tapi dia ngebentuknya nanti kebalikannya, jadi ke sana gitu. Nah, kita lihat aja animasinya biar lebih mudah. Ya, ini dia. Ya, ini enzim helikase ngebuka, kemudian terbentuk garpu replikasi. Kemudian, nah ini ada enzim primase yang akan membentuk RNA primer, yang sebagai penanda akan dibentuknya replikasi DNA oleh DNA polimerase. Nah, ini DNA polimerase kemudian menyusun asam basa nitrogen pasangannya ya. Adenin dengan timin, guanin dengan sitosin, sitosin dengan guanin gitu-gitu ya. Seperti itu. Nah, ini 5 aksen ke 3 aksen. Dia jalannya smooth, lancar, nggak ada masalah. Nah, ini dikenal dengan istilah leading strand, seperti itu. Terus saja sampai sambil ininya enzim helikasenya membuka, ininya membentuk, seperti itu. Nah, yang jadi masalah itu kalau yang di sini ini kan dia ininya kan jadi 3 aksen, nggak mungkin 3 aksen ke 5 aksen, dia pasti harus kebalikannya ke arah sana. Seperti apa modelnya? Modelnya adalah seperti ini. Ya, karena tadi animasinya ngebukanya ke arah sana helikasenya ya, maka kemudian kita buat seperti ini. Ini 3 aksen, ini 5 aksen, ini 3 aksen, 5 aksen. Ketentuan 3 aksen, 5 aksen ini seperti apa? Nanti biasanya kalau ada ulangan atau soal pasti akan diberitahukan mana 3 aksen, mana 5 aksen. Seperti itu, jadi jangan khawatir. Nah, ini nanti oleh enzim helikase dibuka jadi seperti inilah, jadi 2 seperti ini, jadi terpisah. Nah, masing-masing nanti akan bikin pasangannya. Nah, untuk yang di sini 5 aksen, ini 3 aksen, maka dikebalikannya ini adalah di sini 5 aksen, ini 3 aksen. Nah, karena kemudian helikasenya ke arah sana, maka kemudian yang ini dia akan membentuk rantai yang baru ini tanpa masalah gitu, lancar-lancar aja. Seperti itu, karena emang pembentukannya kan dimulai dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini dikenal dengan istilah leading strand. Nah, beda dengan ini. Kalau yang bawah ini kan dia nggak mungkin dari sini ke arah sana. Terus bagaimana caranya? Berarti bentuknya ke arah sini. Hanya karena bentuknya ke arah sini, jangan lupa helikase itu kan mulainya dari sini, kemudian kemari. Kalau ini kan langsung aja ngikutin helikase ya. Nah, beda halnya dengan yang di bawah. Yang di bawah pada saat sampai di sini, maka kemudian dia ngebentuknya bukan dari sini, tapi dari sini ke sebelah sana. Jadi nanti kalau ini bentuknya jadi begitu ya. Jadi ini kalau misalnya di sini nih, ini helikasenya udah sampai sini, maka dia akan bentuknya ke sana, seperti itu. Nah, kalau yang ini kan dia lurus kemari ya, langsung ke sana. Nah, nanti, nah ini kan jalan langsung ke sana.
Nah, beda dengan kemudian nanti pada saat kemudian helikasenya kemudian membuka lagi sampai di sini, maka kemudian enzim primase kemudian akan membuat DNA primer lagi di sini, kemudian nanti oleh enzim DNA polimerase ditandai, kemudian nanti dielongasikan ke arah sini atau dibuat DNA pasangannya yang baru ke arah sini. Jadi terbentuknya gini. Nah, seperti itu. Jadi dari sini itu akan terbentuk seperti itu. Nah, yang ini gimana? Yang ini karena dia dari 5 aksen ke 3 aksen, DNA polimerase udah tinggal langsung aja gitu, lurus. Nah, begitu kemudian nanti pilinannya oleh helikase dibuka sampai di sini misalnya, maka kemudian enzim primase kemudian membentuk DNA primer, kemudian DNA primer akan dibaca oleh DNA polimerase, maka kemudian terbentuklah nanti rantai lagi. Nah, sama seperti yang sebelumnya, maka untuk yang di bawah ini, dia akan membentuk lagi kemari gitu. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan yang di atasnya dia tinggal lurus-lurus aja. Nah, ini berlaku terus demikian, kemudian yang ini lurus, yang ini maju lagi. Maju beda ya, ini bentuknya ke sana, yang ini bentuknya ke sana. Nah, seperti itu. Nah, bentuknya seperti itu. Ya, seperti itu sampai di ujung maka terbentuklah dua rantai DNA yang sama, yang identik. Ya, ini sebenarnya tidak nyambung seperti ini ya. Nah, ini ada sekat-sekatnya sebenarnya. Ini hanya kurang bagus saja buatannya. Nah, jadi ada sekat-sekatnya seperti ini nih ya. Jadi begitu nih kemari, pertama dari sini dulu kan dikebuka kemari, kemudian sini buat lagi, kemari, buat lagi, kemari, buat lagi. Kalau yang ini langsung continue, karena dia berasal dari 5 aksen ke 3 aksen sama kemari. Nah, karena ini terbentuknya sepotong-sepotong, maka ini dikenal dengan istilah fragmen. Nah, karena yang nemukannya adalah Okazaki peristiwa ini, maka dikenal dengan istilah fragmen Okazaki. Nah, nanti setelah fragmen-fragmen ini kan putus nih sebenarnya, tidak nyambung. Maka nanti akan disambung setelah selesai itu oleh enzim yang namanya enzim ligase. Maka kemudian nanti DNA yang leading strand ini itu akan sama dengan yang Okazaki ini. Jadi seperti itu. Nah, karena kemudian fragmen Okazaki ini dibentuknya setahap demi setahap, terputus-putus seperti ini, maka untai DNA dari 5 aksen ke 3 aksen yang di bawah ini dikenal dengan lagging strand. Dari kata nge-lag ya, lagging strand. Ya, kita lihat animasinya seperti apa. Ini dia. Ya, ini dia lagging strandnya yang tadi ya. Jadi ini Okazaki fragmen. Nah, ini primase bentuk primer, kemudian DNA polimerasenya ke arah sana ya. Sampai sini. Kemudian nanti begitu terpilih yang terbuka, primase nempel lagi, terbentuk DNA primer, kemudian nanti bikin DNA polimerase. Nah, nanti kalau udah selesai, maka kemudian yang RNA primernya ini akan disambung lagi semuanya jadi satu, kemudian nanti terpilih lagi, maka selesailah pembentukan replikasi DNA di mana hasil akhir dari replikasi DNA adalah dihasilkannya dua rantai DNA yang sama. Demikian replikasi DNA, selesai sudah videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang sintesis protein. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya doakan semoga kalian belajarnya dilancarkan dan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.